A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ibunda yang dirahmati Allah, keluarga bebas riba Indonesia. Alhamdulillah, sore hari ini di salah satu sudut terbaik kediaman beliau, kita mau bahas-bahas tentang catatan harian sang mantan. Alhamdulillah, beliau baru saja mendapatkan karir terbaik dari sebuah lembaga ribawi, yaitu apa? Yaitu mengundurkan diri. Pengen tahu siapa orang yang ingin kita ajak ngobrol sore hari ini? Yuk, Bang Andro, silakan kenalan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andro Prasvian Fitriantino, biasa dipanggil Bang Andro atau Andro lah. Saya salah satu jemaah di Masjid Kapal Munjalan juga. Alhamdulillah efektif pertanggal 28 April kemarin, barusan sih. 2022 barusan. Setelah dengan episode dua kali mengajukan dengan dua pimpinan yang berbeda, alhamdulillah efektif juga gitu, Bang. Alhamdulillah akhirnya efektif juga. Dari suatu lembaga ribawi. Lumayan besar lah, satu lembaga ribawi. Besar sekali. Iya. Besar. Boleh nggak nih, Bang, di sharing-sharing, dibagi ceritanya. Gimana ceritanya bisa berkarir di sana, gimana jenjang karirnya, dan lain-lain. Silakan, Bang. Oke. Dulu tahun 2010, setelah lulus kuliah, saya itu sebenarnya awal mulanya dulu tuh tukang ngantar-ngantar nasi di salah satu lembaga tersebut. Oh. Awalnya tukang ngantar-ngantar nasi gitu kan. Nah, ketika ada lowongan karir, ya kan, ditawarilah sama pegawai-pegawai di situ tuh, cobalah masukin Bang Andro, siapa tahu masuk, kata gitu kan. Oh iyalah, gitu kan. Saya kan waktu itu belum benar-benar nggak tahu lah, masih kosong, nggak paham apa segala macam gitu kan. Yang kita tahu bahwa dulu tuh pengen kerja karena ada satu niat, pengen nikah. Pengen nikah. Satu niat pengen nikah. Akhirnya kita coba ngelamar di bank tersebut, gitu kan, lembaga tersebut. Akhirnya ketika saya lamar, itu sekali ngelamar tuh ratusan orang sekali, Bang. Ratusan orang, ramai sekali. Maklum 2010 tuh kan mungkin lagi banyak yang masuk ke situ gitu kan. Memang ketika ngelamar, akhirnya sedikit tahap dari wawancara, dari psikotes, dari tes kesehatan, gitu kan. Sampai akhirnya wawancara terakhir dengan pimpinan, saya masuk dari salah satu dari 13 orang yang lulus. Oh. Dari mungkin kurang lebih di atas 500-an orang lah ngelamar. Dari 500 orang, antum 13 orang yang lulus. Satu dari 13 orang. Oh, salah satu dari 13 orang lulus. Ada kebanggaan sih, Bang. Lumayan, yeah. Bang, bukan lagi lumayan, bangga, Bang, masuk situ tuh. Bangga gitu kan. Udah cerita sama orang tua, cerita sama calon istri gitu kan. Keterima di sini. Akhirnya masuklah saya di situ. Tanggal 4 Januari 2011 tepatnya 2011. Saya tandakan kontrak. Karir pertama sebagai Karir pertama saya jadi teller waktu itu. Oh. Jadi teller di salah satu lembaganya. Nggak lama sih, kurang lebih 7 bulanan atau 8 bulan. Di situ saya pindah ke, waktu itu ada nama posisinya asisten umum lah gitu, kayak nama gitu, asisten umum. Lalu lama saya di situ, akhirnya saya nggak terpikir tuh, Bang, waktu itu tuh jadi kepala bagian gitu. Lama dah, dari 2011 sampai 2016, kalau saya nggak salah Agustus 2016, saya diangkat jadi kepala bagian. Oh. Di cabang kelas 1, Bang. Jadi kalau di lembaga tersebut tuh ada cabang-cabangnya. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3 ya kan. Nah, ini kelas 1 langsung. Berarti yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Umur masih muda, belum 30, udah jadi kepala bagian. Oh. Lalu 2016, 2017, 2018, 2019 promosi lagi, Bang. Nah, inilah 2019 nih promosi ini salah satu wasilah juga, Bang. Wasilah saya pindah ke satu kabupaten lah. Satu kabupaten di Kalimantan Barat juga. Disitulah saya bertemu dengan teman-teman.
salah satu teman-teman Paskas juga diajak ngantar-ngantar beras. Lucu-lucu tuh bang, diajak ngantar beras. Tapi nengok anak yatim tuh bang, air mata tuh ngalir sendiri tuh. Sedih tuh, nengok mereka. Nah, di 2019 itu juga, itulah salah satu terbesar juga faktor yang mendorong istri dan anak-anak bahwa Allah tuh memang nyuruh kita memberi rezeki yang halal, bukan haram. Faktor saya terdorong kuat bang, istri dan anak-anak. Waktu itu orang tua masih belum mendukung sepenuhnya untuk keluar dari tempat tersebut. Pelan-pelan adalah dorongan keluarga terdekat, teman-teman terdekat saya. Alhamdulillah wasilah dari teman-teman Paskas juga. Nah, salah satu juga yang buat wasilah saya nih, memang yang sering kena tembak ini saya bang, di SMK bang. Ada namanya kalau di Masjid Kapal Jalan tuh, Ustadz Lukman tuh, setiap subuh tuh ada namanya subuh menggapai keberkahan. Menggapai keberkahan. Itu salah satu wasilah juga bang. Hampir hari-hari bang, kena tembak. Bahasa tuh riba. Bahas riba. Kalau ada sedikit bahas riba, mati dijeleng sedikit bang. Bahas riba, mati jeleng sedikit. Jadi, dan anehnya tuh semakin dibahas riba, saya semakin duduk di depan gitu bang. Oh. Biar Makin dibahas makin semangat ya. Makin semangat gitu bang. Nah, kadarullah lah bang, kadarullah juga 2019, 2020, 2021 gitu kan. Nah, akhirnya 2021 awal tuh tercetuslah misi besar gitu, misi besar dalam hidup gitu. Yaitu hidup bebas tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah. Nah, 2021 awal tuh udah saya canangkan bang, 2021 ini harus resign. Harus resign tadi karena memang kita ada di lembaga itu. Lembaga itu yang notabene saya mau cari rezeki yang halal. Sebenarnya sudah sambil-sambil bang, saya tuh sama istri alhamdulillah di 2021 tuh udah mulai jualan-jualan online bang, jualan online makanan. Jualan online makanan pakai Instagram gitu kan. Jadi alhamdulillah bang, izin Allah agak bang, istri saya ini dikasih kelebihan sama Allah, bisa masak. Mungkin bisa masak dan saya tukang nyicip mah. Nyaman. Ya, jadi kalau kata saya bilang, "Bun, nyaman bun." "Ah, boleh jualnya," kata dia. "Bun, ini enak bun." "Ah, ini boleh kita jual ya," kata dia. Jadi pokoknya begitu bilang nyaman, boleh kita jual kata dia. Ah, dah. Karena kan halal bang, yang penting halal, jual. Alhamdulillah bang, dari jualan kecil-kecilan gitu, kecil nasi ayam, nasi mandi. Pokoknya apa yang bisa kita jual makanan tuh, saya jual bang. Masya Allah. Dari awal pakai box itulah, online. Kadarullah lagi bang, kadarullah lagi Allah. Allah sampaikan saya tuh meskipun masih bersama bang ya, mengelola satu restoran besar bang di Pontianak dulunya. Sekarang saya ini salah satu anak ownernya di Beringin bang, restoran Beringin di Jalan Diponegoro. Nah di situ saya waktu sebelum puasa saya udah mulai buka gerobak. Saya udah memang berniat lah bang, buka gerobak dulu. Kecil-kecilan istri. Insyaallah. Bismillah. Mudah-mudahan Allah sampaikan niat kita sama-sama, saya sama istri, bawa anak-anak ke surga bang. Istri pun udah bilang juga, mudah-mudahan dari hasil kita jualan nih, keberkahan ada, bisa umroh kita ya, amin. Saya ceritakan gini semua nih, nggak ada maksud untuk sombong atau apa ya, sama mungkin ada kawan-kawan yang lihat ya. Tapi sebagai bentuk motivasi itu bahwa terjebak dalam riba itu betul-betul masalah besar. Masalah besar sekali. Banyak masalahnya. Dari kegelisahan yang tiada henti, tidak betah di rumah, anak ditinggalkan, banyak masalah. Udahlah, pokoknya yang masih terjebak riba, saya yakin masih hati kecil mereka tidak ada rasa kebahagiaan sebenarnya. Apalah kebahagiaan yang didapat bang? Anggaplah seorang bapak bekerja di tempat riba. Pasti ya, saya yakin ya, pasti. Satu, kalau udah di luar kota nih,
meninggalkan istri sama anak-anaknya. Betul. Apalah yang dapat? Meskipun uang banyak, tidak ketemu istri sama anak, bila dia ngajarin ilmu agama untuk istri dan anak? Masya Allah. Kalau misalnya kita dah dekat sama anak sama istri kan, pelan-pelan insya Allah akan sampai ilmu agama. Minimal dari itu, kalau saya sekarang pergi kajian sama istri saya, sama anak-anak saya gitu kan. Habis dari situ, kayak sekarang nih kan, sekarang kita udah bersama-sama terus bang, hampir 24 jam. 24 jam? Sama-sama terus. Sama-sama Kalau dulu terus. kan, waktu kerja ini kan, Senin sampai Jumat, ini konteksnya nampak ya jam kerja Senin sampai Jumat. Pada faktanya Sabtu Minggu pun kerja. Pada faktanya Sabtu Minggu pun kerja. Lembur ya? Iya, hitungannya lembur, tapi kan gimana ya? Memang bukan sesuatu hal yang nggak bisa kita rasakan cuma pakai duit gitu bang. Sedangkan kita nih mendidik anaknya harus pakai hati, pakai betul-betul perasaan kita gitu pak. Bagi sama istri gitu kan. Nah, mudah-mudahan lah bentuk saya bercerita nih, mudah-mudahan menjadi motivasi lah buat teman-teman yang masih ada di lembaga riba. Bukan paksa untuk keluar sekarang, tapi pasang niat. Pasang niat dulu kapan kita harus berhenti. Karena bukan apa, kalau kita nih mati masih dalam keadaan riba bang. Siksanya kan 5 bang ya. Semuanya kena ya bang. Oh. Dari semasa hidup, menjelang kematian, alam kubur, dibangkitkan. Yang paling ngeri ini yang terakhir bang, kekal dalam neraka. Betul. Macam mana cerita kita nak masuk surga? Sedangkan semua manusia ini niat boleh-boleh. Kau mau masuk surga tak? Mau lah. Tapi mereka kadang-kadang itulah caranya ketika mereka pengen masuk surga, justru mereka melalaikannya. Masya Allah. Apa tantangan terbesar yang abang hadapi untuk proses resign ini? Kalau tantangan tuh bang, pertama memang kalau di kita nih bang ya, kalau di mantan lembaga saya tuh memang sosok lelaki ini jarang ada, sehingga pemimpin tuh kadang-kadang melihat kamu anak laki gitu, harusnya tetap bertahan aja gitu, kecuali perempuan. Terus yang kedua juga bang, nggak tahu ngapa lah ya, kalau ini sih saya akan sebut ini istidraj bang. Karena kenapa saya sebut istidraj? Saya ini belum 30 udah jadi kepala bagian. Pas umur 29 mau jelang 30 jadi kepala kantor. Kepala cabang kelas 1? Waktu itu saya bukan cabang, kepala kantor kas. Kepala kantor kas. Kepala kantor kas. Yang hitungannya itu kalau normal lah bang ya, kalau normal harusnya sih masih belum lah sebenarnya gitu Pak. Masih belum, apalagi di cabang kelas 1 gitu Pak. Masih belum seharusnya, tapi jadi seperti sosok yang ini kalau saya ini bukan sombong, ini saya bilang ini istidraj ya, saya tidak sombong ya, ini istidraj. Bahwa ada sesuatu hal yang dipandang sama pimpinan tuh bahwa kita ini menonjol. Itu bisa dilihat dari apa bang? Ketika kita uji kompetensi, saya tuh dapat yang agak tinggi-tinggi dikit lah gitu, agak tinggi-tinggi dikit dibandingkan yang lain-lain gitu Pak. Sehingga posisinya pemimpin pun mau naikkan saya tak ada yang alasan yang lain. Layak untuk dipromosikan. Layak untuk dipromosikan. Tidak ada yang lain, layak untuk dipromosikan. Sehingga ya kita promosi gitu Pak. Meskipun ada hujatan dan segala macamnya, waktu itu sih saya tak terlalu peduli benar gitu Pak. Kan kondisinya waktu itu memang kita masih mata saya dunia bang, mata dunia, ya kan? Ketika mata itu dunia, yang kita pandang wah karir, tidak ada lain. Bukan lagi ada kebanggaan sesuatu bangga, bahkan sesuatu hal yang kebanggaan bang. Ketika ditanya anakmu kerja di mana? Oh dia sekarang udah jadi kepala tuh kata dia di sini gitu ya. Wah hebat lah kata dia. Kan itu tolak ukur dunia tuh bang, yang hampir mungkin mayoritas orang tua merasakan suatu kebanggaan. Tuh. Sama lah dengan saya bang. Nah ya kan, abang kan gitu kan. Terus sekarang kegiatannya apa nih bang? Setelah selesai. Alhamdulillah itulah saya kemarin pada saat udah ngajukan resign tuh, saya udah mulai buka jualan di depan restoran Beringin tuh bang, pakai gerobak. Jual nasi liwet,
ayam bakar, terus jual nasi ayam. Pokoknya ikhtiar ya bang, ikhtiar. Mau rezeki itu biarkan urusan Allah yang gaji kita. Mau dapat berapa pun itu urusan Allah lah. Berarti kita ikhtiar ya, mau berapa pun. Jangan lupa bang, dalam dagang ini memang pentingnya sedekah juga. Nah, dalam hal sedekah tuh memang sangat penting lah. Memang suatu hal yang kalau menurut saya sih harusnya wajib setiap pedagang tuh bersedekah. Mau dalam bentuk apapun ya bang ya. Itu bang. Jadi sekarang jualan nasi liwet Jual nasi liwet ayam bakar pakai gerobak. pakai gerobak. Tapi di belakangnya ada restoran beringin tadi itu yang besar. Jadi kalau saya mengenalkan diri itu saya tetap pakai yang gerobak. Tapi rata-rata kalau kawan-kawan yang dekat saya udah tahu oh yang ini sekarang Andrew udah di sini gitu. Jadi itu macam kalau ini kan gerobak ini kan memang rintisan saya dengan istri gitu. Kalau yang beringin ini kan memang ada keluarga gitu. Nanti dulu waktu masuk jualan nasi, sekarang keluar jualan nasi. Jualan nasi lagi. Jadi begitu waktu dulu tuh ngantar nasi masuk situ, sekarang kita keluar pun jual nasi ya. Oke. Di akhir bang, apa cita-cita abang ke depannya? Cita-cita sih kalau cita nih sekarang nih memang pandangan saya udah ini sih bang, udah ndak ke yang seperti dulu lagi ya. Artinya memang pandangannya udah berbuat baik ya gitu kan. Kadang-kadang istri saya sama bilang yang penting kita berbuat baik ya bang. Terus yang kedua pun tidak berbuat, ya ini utama sih bang, tidak berbuat syirik sama Allah ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah ya. Artinya memang betul-betul kita sekarang bertauhid dengan Allah, tidak boleh salah gitu dah. Kalaupun tadi salah, kita cari yang benar tuh seperti apa sih Quran dan Sunnahnya. Harus kita balik pada syariat agama. Segala sesuatunya harus balik pada syariat. Sesuatu yang kita bilang ibadah, kita balik pada syariat. Quran dan Sunnahnya seperti apa, Quran dan Sunnahnya seperti apa. Itu kita ikuti. Masya Allah, luar biasa. Baik, abang kakak bunda sekalian, demikian bincang-bincang singkat dengan Bang Andrew. Kalau pengen ketemu sama beliau, datang ke Pontianak, cari restoran beringin di jalan di Ponegoro. Ada gerobak beliau tuh di depan. Khas tuh warna pink tuh. Khas warna pink. Itu kesukaan istri saya tuh bang. Warna pink tuh kesukaan istri saya. Jadi pakai warna pink. Masya Allah. Biarpun saya badan besar tapi hati pink. Hatinya pink. Jangan lupa di akhir bang kita doakan semoga seluruh abang kakak bunda sekalian yang menonton, menyaksikan tayangan ini, semoga bisa hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah. Dan kita doakan kepada Bang Andrew, salah satu mimpi beliau adalah dalam 2 tahun ke depan, lewat bisnis nasi liwetnya bisa nabung untuk berangkat umroh, dan semoga juga bisa haji foroda lewat bisnis yang sekarang beliau jalankan. Amin, Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik dari kami berdua, kami mohon maaf. Semoga bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fikum. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah suami saya berhenti dari bank, perasaan yang saya alami sekarang lebih tenang. Dan berapapun pendapatan saya, yang saya rasakan, saya merasa saya tuh ada uang terus saya rasa. Walaupun pendapatannya itu belum sebesar di tempat pekerjaannya dahulu, tapi sekarang saya merasa lebih berkah. Alhamdulillah, insya Allah berkah apa yang saya dapatkan selama ini. Dan suami saya juga alhamdulillah sekali bisa berubah, mendapatkan hidayah. Saya berdoa semoga suami saya ini istiqomah dan dikelilingi oleh teman-teman yang soleh. Mudah-mudahan suami saya bisa menjadi imam untuk saya dan anak-anak saya, untuk membimbing kami semua ke surga dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Ya, sehat selalu ya, jangan bosan jadi orang baik. Uhibbuka fillah.